Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Santia Marta Saputri, NIM 19002085. Saya berasal dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya ingin mereview salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Kehumasan yang berkaitan dengan judul Mengelola Komplain Pelanggan. Pada video kali ini kita akan membahas suatu topik, yaitu berkaitan dengan menjaga performa, menjaga dan memberikan layanan prima, sehingga perlu bagi kita sebagai lembaga, sebagai perusahaan atau sebagai organisasi, sebagai orang yang memiliki bisnis dalam memberikan satu perhatian terhadap komplain yang diberikan oleh pelanggan. Artinya, komplain atau keluhan adalah satu titik positif ketika dipandang dari satu konteks yang sebenarnya bisa menjadi bagian yang membangun perusahaan kita agar menjadi lebih baik. Jadi di sini bisa kita tangkap bahwa komplain atau keluhan dari pelanggan atau dari klien itu tidak merupakan suatu konteks positif jika kita arahkan ke sudut pandang lain. Kalau dari pelanggannya itu tentu itu negatif. Kalau bagi kita itu merupakan hal yang positif, karena dengan adanya keluhan atau komplain dari pelanggan itu, kita bisa mengetahui apa saja yang harus kita perbaiki, apa saja yang harus kita upgrade ke depannya agar bisa lebih baik lagi. Yaitu memberikan kepercayaan, menjaga kedekatan emosional dengan para pelanggan. Jadi, komplain dan keluhan itu bukan satu hal yang kita hindari atau kita lawan. Karena kalau kita hindari atau kita lawan, itu bisa menjadikan dampak negatif bagi perusahaan kita, karena kita tidak bisa melakukan suatu hal yang bisa merubah perusahaan kita ini menjadi lebih baik. Tetapi keluhan dan komplain ini tentunya harus kita kelola dan kita upgrade dengan baik dan diperhatikan secara profesional. Faktor yang paling mempengaruhi kepuasan dan juga persepsi dari pelanggan terhadap mutu layanan yang kita berikan itu adalah bagaimana kita melayani keluhan atau komplain yang mereka berikan. Yang jelas, jika seorang pelanggan dengan datang ke tempat kita, datang ke perusahaan kita, kemudian mengadukan satu persoalan, menyampaikan keluhan mereka terkait dengan produk atau jasa yang kita berikan, hal ini memberikan suatu dampak yang positif. Kenapa? Karena mereka dengan rela, dengan ikhlas datang ke tempat kita, itu untuk menyampaikan fakta dan data tentang informasi gratis, tanpa harus kita sebagai perusahaan melakukan survei, melakukan penelitian ulang untuk mengumpulkan data-data tersebut mengenai cara-cara memperbaiki bisnis, memperbaiki produk dan jasa yang kita punya. Jadi dengan adanya keluhan dan komplain ini, kita tidak perlu susah-susah lagi untuk melakukan penelitian ulang, melakukan observasi, melakukan kunjungan-kunjungan lagi terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan, karena sudah ada dari bentuk keluhan atau komplain yang diberikan oleh pelanggan kepada perusahaan kita. Dan ini bisa menguntungkan kita juga untuk menghemat pembiayaan, menghemat jalannya suatu proses gitu ya. Dan setelah itu kita bisa, dengan adanya keluhan atau komplain dari pelanggan ini, kita bisa mengupgrade kembali, merubah kembali apa saja yang harus kita rubah, apa saja yang harus kita lakukan perubahan untuk menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan ketika ada pelanggan yang mengkomplain produk atau jasa yang kita berikan? Yaitu dengan cara kita harus pertamanya pasti menerima dengan lapang dada. Kalau kita dongkol, wah ini tidak seperti yang ibu bayangkan, itu tidak bisa, karena dengan begitu orang-orang nggak bakalan percaya dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Mereka menganggap produk kita ini
meremehkan produk kita. Selanjutnya, dengan menerima lapang dada ini dapat menjadikan satu titik kalau kita menerima komplain mereka. Yang seperti saya bilang tadi, jika kita menolak mereka untuk memberikan suatu keluhan, maka mereka tidak percaya dengan produk kita. Maka mereka menganggap bahwa kita ini adalah seorang yang tidak mau diberikan kritik dan saran. Itu bisa menjadi performa buruk bagi perusahaan kita. Kita harus melayani apa saja yang mereka inginkan, apa saja yang mereka butuhkan terhadap perusahaan kita. Bahkan seharusnya kitalah yang lebih aktif bertanya tentang informasi atau keluhan apa lagi yang terkait dengan data dan fakta mengenai produk atau jasa kita. Setelah kita dengarkan semuanya, setelah kita dengarkan apa saja keluh kesah yang mereka dapatkan atau yang mereka jalani itu, kemudian kita bisa merubah atau kita bisa memberikan menanyakan apa saja yang ingin kita rubah dan apa yang sesungguhnya diinginkan oleh pelanggan itu. Kemudian, kalau bisa, itu ada tuntutan sebenarnya untuk memenuhi harapan dan aspirasi mereka. Jadi, dengan diberikan tuntutan, sebenarnya ini bisa saja misalnya kita memberikan produk atau jasa kepada mereka itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi mereka meminta komplainnya ini diberikan kepada kita dan kita proses komplainnya itu, lalu diberikan tenggang waktu untuk menyelesaikan apa saja permasalahannya. Dengan adanya tenggang waktu itu, pelanggan bisa melihat sebagaimana cekatannya kita, sebagaimana kita cepat dalam memproses suatu masalah yang mereka berikan. Selanjutnya itu kunci manajemen atau mengelola keluhan dan komplain pelanggan adalah terletak pada staf, orang, karyawan yang sudah terlatih, itu tidak masalah. Jika disampaikan kepada staf atau karyawan yang tidak terlatih atau sense belongingnya terhadap bisnis, lembaga kita sangat kecil, risikonya itu akan menjadi sangat besar. Karena ketika itu risikonya ditolak, atau justru mereka itu marah terhadap komplain-komplain yang diberikan oleh pelanggan. Hal ini membuat pelanggan akan menerima konsep ini menjadi satu kondisi di bawah perusahaan kita. Memang tidak bisa menerima masukan atau komplain, berarti layanan kita hanya sebatas sesuatu yang baik saja. Ketika ada satu kondisi yang di tingkat kepuasan mereka tidak terpenuhi, kita justru tidak mau mendengarkan, dan itu akan menjadi corong sebagai iklan gratis yang berjalan, dan ini akan menjadi satu titik di mana informasi disampaikan satu orang kepada ribuan orang yang lain. Maka tunggulah waktunya, kita akan kehilangan pelanggan dalam jangka panjang. Ini pasti akan terjadi ketika kita tidak mampu mengelola dan menerima komplain dan juga keluhan pelanggan sebagai satu titik layanan positif sebagai bentuk perhatian dari pelanggan dan konsumen kepada perusahaan kita. Satu teori yang bisa kita jadikan sebagai acuan apa yang dijelaskan oleh Kigen dalam mengelola manajemen dan mengelola komplain yang disampaikan pelanggan, maka beberapa hal yang perlu kita perhatikan atau kita sampaikan atau kita lakukan sebagai karyawan perusahaan adalah yang pertama, yaitu dengan rela hati yang paling dalam harus berani untuk meminta maaf, memberitahukan kepada pelanggan bahwa kita menyesali itu atas ketidaknyamanan yang terjadi. Yang kedua yaitu penting sekali untuk kita menyampaikan kembali keluhan dengan menggunakan kata-kata sendiri yang menunjukkan bahwa kita benar-benar memahami keluhan yang disampaikan mereka serta satu kondisi yang menyatakan memang kita paham dan akan menerima dengan lapang dada semua keluhan yang mereka sampaikan. Jadi setelah mereka menyampaikan semua keluhan, semua komplain yang ingin mereka sampaikan kepada kita,
Setelah itu kita mengulang kembali. Dengan mengulang kembali ini mereka akan menganggap kita paham dengan apa yang mereka permasalahkan terhadap produk atau jasa kita. Dengan itu kita bisa memberikan kepercayaan kepada mereka untuk merubah kembali apa saja yang mereka sampaikan terhadap produk atau jasa kita. Selanjutnya, komunikasikan kepada pelanggan bahwa pada saat yang sama kita menunggu informasi-informasi yang seperti ini. Komunikasikan kepada mereka secara jelas bahwa kita memahami apa yang mereka permasalahkan dan bahwa kita semua itu menghargai apa yang dirasakan dan apa yang sudah mereka sampaikan. Yang ketiga yaitu ada restitusi. Restitusi itu kita lakukan apa saja yang bisa memuaskan pelanggan, itu artinya berikan apa saja yang memang mereka butuhkan. Sebagai bentuk bahwa kita menyesali karena kita kurang memperhatikan produk dan jasa sebagai bentuk dan pelayanan kita sebagai pemilik dari produk atau jasa tersebut. Kalau yang dipermasalahkannya produk, harusnya itu pastinya diganti. Jadi jangan merasa takut rugi duluan. Kalau ternyata satu orang bisa diatasi, maka satu orang ini bisa menjadi corong informasi yang berkelanjutan kepada pelanggan lain. Maka kita tidak hanya mempertahankan pelanggan terbaik, maka pelanggan yang lain juga akan bertahan, karena ini akan menjadi informasi yang berkelanjutan. Bahkan percayalah, akan muncul konsumen-konsumen dan pelanggan baru sebagai bentuk dari kepuasan mereka, sehingga informasi itu akan beruntun sampai ke calon-calon pelanggan yang baru. Yang keempat yaitu tindak lanjut. Kita melakukan tindak lanjut. Kemudian cek bersama pelanggan untuk memastikan agar pelanggan mengetahui apa saja tindakan yang akan kita lakukan. Kita juga harus memiliki rentang waktu untuk menindaklanjuti dan menghubungi mereka dan meminta kepastian kembali bahwa mereka memang tidak puas. Dan kita juga bisa menyatakan berbagai hal dan ucapan terima kasih atas masukan yang diberikan, sekaligus kita mencari informasi lain terkait dengan produk-produk terbaik kita. Jadi dalam melakukan tindak lanjut ini kita memberikan rentang waktu kepada pelanggan bahwa hal ini bisa kita selesaikan dengan baik. Kemudian, kalau ini terjadi, maka kita sudah mampu mempertahankan pelanggan yang sebenarnya hampir saja hilang. Kita bisa menambah pelanggan-pelanggan baru, kita bisa mempertahankan pelanggan terbaik kita, karena satu informasi yang baik ini diyakini akan sampai kepada pelanggan yang lain. Karena jika satu kali mereka berbicara, maka itu bisa menjadi iklan gratis bagi kita, bagi perusahaan kita. Selanjutnya, seberapa pentingkah penanganan keluhan atau komplain dari pelanggan-pelanggan yang notabene adalah menjadi konsumen kita? Dari pendapat Sutojo yang menyatakan bahwa beberapa alasan mengapa seseorang tidak lagi membeli atau mengkonsumsi suatu produk atau jasa yang kita punya. Yang pertama, 1% karena meninggal dunia. 3% karena pelanggan pindah tempat atau alamat. Selanjutnya 5% minatnya berubah atau kesukaan dari pelanggan kita itu berubah. 9% pindah langganan pada perusahaan saingan kita. 15% tidak puas dengan produk yang dibeli, dan yang paling besar atas hasil penelitian ini adalah bahwa 68% disebabkan karena pelanggan tidak puas terhadap layanan pimpinan, layanan staf, layanan karyawan perusahaan, termasuk cara mereka melayani tuntutan atau komplain dan juga keluhan dari pelanggan. Jadi menurut Sutojo ini dapat kita simpulkan bahwa komplain atau keluhan dari pelanggan ini sangat penting bagi kita. Karena jika kita tidak melakukan tinjauan kembali terhadap komplain atau keluhan tersebut, maka pelanggan kita akan merasa kecewa dengan perusahaan kita.
Karena dengan sikap kita melayani komplain, memproses komplain itu bisa dilihat dari seberapa cepatnya kita memproses permasalahan itu. Dan jika ini terjadi bagi perusahaan kita, maka kita siap menunggu waktu saja bahwa tidak akan ada pelanggan-pelanggan lain yang datang ke tempat kita karena mendengar dari orang lain bahwa pelayanan kita terhadap komplain atau masalah yang mereka berikan itu tidak cepat, itu tidak cekatan, dan prosesnya itu sangat lama. Dan ini bisa membuat pelanggan, klien baru itu merasa bahwa mereka tidak diprioritaskan, keluhan mereka itu tidak dilanjutkan, dan mereka sangat kecewa dengan hal itu. Selanjutnya, pengelolaan komplain sebenarnya adalah manifestasi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang berbagai macam metode atau strategi yang menangani atau mengelola bermacam keluhan yang disampaikan oleh pelanggan untuk menciptakan keuntungan yang diperoleh dari berbagai faktor lainnya, sehingga terbentuk model ekonomi yang efisien dan sekaligus mengetahui apakah investasi yang dilakukan oleh perusahaan selama ini sudah berhasil atau tidak. Lebih kurang inilah makna dari manajemen komplain secara teoritik. Adapun manajemen komplain secara umum adalah pengelolaan usaha kita atas bisnis yang kita punya yang berkaitan dengan keberatan dari konsumen. Ada satu pendapat yang disampaikan oleh Ciptono bahwa manajemen komplain itu adalah bentuk penanganan atau dalam proses penyelesaian mengatasi sanggah atau reaksi ketidaksetujuan konsumen atas produk atau jasa yang kita tawarkan atau kita berikan kepada mereka dari perusahaan kepada klien kita, sehingga ekspektasi yang mereka pikirkan itu tidak sesuai dengan faktanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen komplain itu bisa disebut sebagai salah satu cara atau strategi yang digunakan oleh suatu lembaga dalam menangani keluhan konsumen, dengan memandang bahwa keluhan dari konsumen itu adalah satu kesempatan besar bagi pihak perusahaan untuk dapat mempertahankan konsumen melalui proses penanganan yang luar biasa, penanganan keluhan yang efektif, dan dapat memberikan informasi-informasi yang berasal dari keluhan konsumen. Ada beberapa prinsip dalam proses penanganan atau proses manajemen komplain. Yang pertama yaitu penanganannya harus segera dan tidak boleh ditunda-tunda. Ini merupakan hal yang paling penting dalam manajemen komplain, karena kalau kita tunda-tunda, kalau kita undur-undur waktu proses penanganannya, maka kembali lagi dengan kepercayaan klien kita. Mereka sudah tidak percaya lagi dengan perusahaan kita karena kita selalu menunda-nunda, kita tidak melakukan suatu perubahan dengan cepat gitu. Yang kedua itu kemampuan untuk mengatur komplain. Ini pastinya harus punya energi dan skill yang sangat luar biasa. Karena kalau kita memberikan satu komplain, itu tidak kita berikan solusinya kepada orang tepat, maka itu hasilnya akan sia-sia. Tidak mempunyai skill, tidak mempunyai ilmu tentang komplain atau keluhan yang diberikan, maka mereka hanya memberikan suatu solusi yang mengada-ngada, tidak memberikan suatu solusi yang pasti untuk melakukan perubahan. Yang ketiga yaitu ada daya tangkap kita. Berarti komplain akan diselesaikan dengan lebih cepat dan responsif. Itu yang sudah kita bahas tadi. Selanjutnya, ada dua hal yang dilakukan perusahaan, yaitu satu, tanggapi dengan segera, kemudian berikan reaksi. Kita lakukan proses dengan cepat, lalu kita temukan solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut. Yang kedua yaitu beritahu pelanggan apa yang kita lakukan, dan itu pastinya harus memuaskan mereka. Bagian terakhir yaitu terkait dengan harapan konsumen terhadap penanganan keluhan yang mereka sampaikan kepada kita. Dalam melakukan atau menyampaikan keluhan,
konsumen sebenarnya memiliki harapan-harapan yang luar biasa atas keluhan yang mereka utarakan. Yang jelas, secara spesifikasi, konsumen mengharapkan satu keadilan, kejujuran, dan kewajiban dari pihak perusahaan atas tanggung jawab mereka dalam menangani setiap keluhan yang mereka sampaikan. Menurut Steve Brown dan Steve Tex yang dikutip oleh Anastasia, yang bisa kita jadikan satu statement untuk melihat keadilan yang diharapkan oleh konsumen pada saat perusahaan menangani keluhan mereka. Jadi, Anastasia ini membagi menjadi 3 jenis keadilan, dan inilah bentuk-bentuk dari harapan konsumen atas penanganan komplain yang mereka sampaikan. Jadi 3 jenis harapan itu adalah, yang pertama, kita bisa menyebutnya itu outcome fairness, di mana konsumen dalam jenis ini mengharapkan kebijaksanaan atau kompensasi yang sesuai dengan tingkat kekecewaan mereka. Kompensasi ini bisa berbentuk penggantian atau pengambilan biaya yang telah mereka keluarkan oleh pihak konsumen karena mereka itu merasa rugi. Ketidakpuasan atas apa yang mereka terima dengan apa yang mereka berikan, memberikan pelayanan secara cuma-cuma, permintaan maaf, dan layanan lain, ini yang disebut dengan outcome fairness. Yang kedua yaitu procedural fairness. Konsumen pasti mengharapkan satu kebijaksanaan dan peraturan perusahaan serta proses penanganan keluhan yang tidak menyita waktu mereka terlalu lama. Konsumen sangat mengharapkan akses yang paling mudah dan cepat dalam proses penyampaian keluhan mereka. Yang ketiga ada interactional fairness. Konsumen juga harus diberlakukan atau dilayani dengan sangat ramah, sopan, dan santun. Dan yang paling penting itu jujur. Kemudian bentuk keadilan ini sebenarnya sangat mendominasi sikap dari perusahaan konsumen terhadap hasil dan proses dalam penanganan keluhan perusahaan. Jadi benar, 3 bentuk keadilan yang mereka inginkan ini sebagai harapan dan konsumen tersebut, dari harapan dari konsumen tersebut. Mungkin cukup sekian hasil review analisis saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.